Nah ini kembali ke Temanggung ini. Ya. Kemarin kan Bapak Muhammad Al-Hadiq kan ikut pilkada lagi tapi gagal nih. Iya. Nah, kira-kira Ibu melihatnya apa sebenarnya membuat ini gagal? Saya memang mendukung Pak Hadiq untuk menjadi bupati. Kita buat tim banyak, sudah ribuan tim kita, ada 12.000 tim kita. Dan rasanya survei kita paling tinggi juga. Survei paling tinggi, rasanya kemenangan itu sudah di depan mata. Udah optimis lah waktu itu ya? Bukan hanya optimis di kita Pak, bukan hanya tim optimis juga di tim juga, lawan juga. Oh, lawan juga pasti Pak Hadiq yang menang ya? Terus paling enggak, kalaupun mau menang mereka susah untuk mengalahkan kita. Tapi ada satu part yang terakhir itu mungkin saya tidak bisa ceritakan di sini gitu ya, karena yang harus saya pribadi, ini saya sampai di sini gitu. Terus paling tidak mungkin cara-cara yang kita lakukan itu membuat nanti suami saya tidak aman, saya pun tidak aman gitu ya. Oh, menjadi ada seperti ancaman barangkali, membuat tidak aman. Ancaman sih ya. Maksud tidak aman ini kan? Masuk di sini ya. Oh, jadi nggak bisa dibuka di sini ya? Jangan dibuka di sini deh. Tapi sebenarnya ini juga sangat tertarik ini. Ya, menarik. Tapi nantilah. Saya akan buka di forum yang lain, gitu ya, forum yang lain untuk masalah pilkada gitu ya. Karena memang akhirnya banyak juga kader-kader partai kita yang akhirnya kalah juga, seperti Bu Atut, kan kuat Banten. Ya, Banten, anaknya juga gitu ya. Tapi ada beberapa hal lah yang memang akhirnya kita tidak bisa sampaikan. Ya, tadi survei kita bagus, tim kita banyak, kemenangan di depan mata, gitu ya Pak Edi ya. Dan akhirnya kita harus kata orang kita akhirnya menyerah untuk sesuatu yang lebih baik. Mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Ya, kan pertarungan di pilkada mungkin selesai, tapi kan pertarungan yang lain sudah menanti, gitu ya. Dan pertarungannya sebenarnya kan bukan hanya urusan pilkada. Pertarungan sebenarnya banyak betul untuk kita tahapan-tahapan dalam hidup kita. Jadi, oke, hari ini kita stop dulu di sini. Temanggung tetap kami cintai, ya. Saya nggak akan pernah meninggalkan Temanggung, gitu ya. Karena rumah tetap masih di sana. Rumah tetap di sana, teman-teman banyak, semua rasanya susah untuk kita meninggal. Tapi memang kemarin itu cukup di sini dulu, gitu ya. Kalau menang ya menang dengan, kalaupun menang kemarin misalnya kita diem tapi menang juga misalnya kan, wah itu satu anugerah. Tapi mungkin masyarakat menilai lain. Ya tetaplah namanya bertarung kan, ada yang gosok sana, gosok sini, rupanya nggak ini, macam-macam lah. Tapi itu kita terima, biar saja. Toh kita anggap tadi pertarungan banyak, pertarungan di sini kita selesaikan dulu. Kita mau bertarung di tempat yang lain, gitu. Dan juga berbuat. Jangan sampai pertarungan ini membuat kita jadi berhenti di pertarungan yang lain. Yang sebenarnya pertarungan itu. Apa itu pertarungan berikutnya apa nih? Oh banyak Pak. Misalnya apa ini? Yang ke depan tentunya untuk misalnya saya sendiri misalnya kan saya mau maju lagi nanti insya Allah. Mau maju lagi menjadi anggota legislatif barangkali itu, atau aktif di partai minimal ya? Mau aktif di partai karena kita kalau udah masuk jadi kader tuh rasanya udah aktif di partai, aktif di politik tuh jadi edik gitu loh ya. Kayaknya nggak bisa berhenti. Pertama kayaknya pusing, aduh kalau udah kalah nggak mau lagi gitu ya. Tapi begitu kayak ngobrol sama Pak Edi begini, langsung tumbuh lagi gitu kan, tumbuh lagi. Semangat lagi ya. Podcast lagi, rasanya langsung semangat lagi gitu kan. Jadi banyak dan pertarungan hidup lagi yang lain, misalnya ya usaha apa segala macam. Dan itu yang lebih, itu pertarungan yang sebenarnya. Ya, dan berbuat untuk masyarakat, untuk kan masyarakat. Nggak harus di pemerintahan. Pemerintahan. Ya kan? Sebagai rakyat biasa juga bisa. Jadi tetap jalan, hidup tetap jalan gitu ya. Pertarungan yang lain menanti gitu ya. Dan itu pertarungan yang sebenarnya nanti gitu.